Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Astuti Katyaswati dari SD Negeri Batureso akan mendemonstrasikan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4. Selamat menyaksikan. Dalam video kali ini, saya akan memperlihatkan percakapan di sekolah saya tentang penerapan segitiga restitusi. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa dalam segitiga restitusi terdapat 3 langkah utama. Yang pertama, stabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contoh pertanyaan pada menstabilkan identitas adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contoh validasi tindakan yang salah adalah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contoh pertanyaan menanyakan keyakinan adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Sisi yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan pasti ada tujuannya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan, kita akan bisa menemukan cara efektif untuk memenuhi kebutuhan itu. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki tujuan. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangan dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Contoh pertanyaannya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dari tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang ia percayai menjadi orang yang diinginkan. Pertanyaan itu bisa seperti ini, apa yang kita percaya sebagai kelas? Apa nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Berikut ini ada 2 kasus yang akan saya selesaikan dengan penerapan segitiga restitusi dengan posisi kontrol manajer. Kasus yang pertama, pada pagi hari Noi terburu-buru masuk kelas karena jam sudah menunjukkan pukul 7.20. Bu Ida sebagai guru piket mengajak Noi ke ruang saya karena ia sering terlambat. Kasus yang kedua, pada saat jam istirahat, Noi dan temannya Edo bertengkar hebat di depan kelas. Laras mengadukan hal itu ke ruang guru. Saya pun kemudian memanggil Noi ke ruang guru. Pagi Noi. Pagi Bu, maaf saya terlambat Bu. Ya, jam masuk adalah jam 7. Sekarang sudah jam 7.20. Izinkan saya masuk Bu. Ya, Ibu paham atas kesalahanmu. Tidak ada manusia yang sempurna. Iya Bu, saya menyesal. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu terlambat hari ini. Tadi saya ribet mempersiapkan jadwal hari ini Bu. Coba kamu ingat kesepakatan kelas kita apa? Datang sebelum jam 7 Bu. Ya, kira-kira kamu bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Kalau bersedia, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Saya akan disiplin Bu dan menyiapkan jadwal sebelum tidur agar tidak terlambat lagi. Tepat sekali. Ibu hargai usahamu. Ayo sekarang kita masuk. Ya Bu. Siang Noi. Siang Bu. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik Bu. Tadi Ibu dengar kamu bertengkar ya
Edo? Iya Bu, saya kesal sama dia. Dia ngatain saya hitam Bu. Oh gitu, ya pasti kamu kesel. Ibu juga bakal kesel kalau dikatain. Lalu kamu melakukan apa ke Edo? Ya saya bentak-bentak dia di depan kelas Bu. Oh gitu, pasti kamu melakukannya karena ada alasannya. Iyalah Bu, saya mau bela diri. Ya wajarlah, mempertahankan harga diri itu penting. Untung kamu tidak melakukan hal yang lebih parah. Kamu cuma bentak saja kan? Iya Bu, saya masih sabar, cuma bentak aja. Ya, kamu memilih untuk bertahan dan sabar dengan membentak saja dan tidak berbuat lebih parah kan? Iya Bu. Nah, sekarang kamu ingat kembali saat kamu bentak-bentak Edo di depan kelas. Sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita bukan? Tidak Bu, saya menyesal marah-marah Bu. Jadi, keyakinan mana yang tidak sesuai dengan keinginanmu? Sebenarnya saya sayang teman, tapi saya kesal waktu itu. Kamu meyakini kalau kamu menyayangi teman itu penting? Yakin Bu? Ya, Ibu setuju. Kita perlu saling menyayangi. Kemudian ada kesepakatan lain saat kita marah kan? Seharusnya kita lebih sabar Bu. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Kalau bersedia, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Saya akan jadi orang yang sabar dan bertanggung jawab Bu. Ya, bagaimana menurutmu jadi orang seperti itu? Rasanya nyaman dan orang lain pun jadi nyaman. Saya kira Bu Hana akan marah-marah karena saya terlambat, namun Bu Hana nada suaranya tulus. Lain kali saya tidak akan terlambat lagi. Saya merasa menyesal marah-marah, namun Bu Hana menguatkan saya, jadi saya akan menyayangi teman dan tidak bertengkar lagi.